Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Tadi di awal-awal saudara kita banyak berita tentang sinyal lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Bali yang terjadi. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaga diri, keluarga dan orang sekitar dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun mungkin pelonggaran-pelonggaran PPKM ini juga terus diberlakukan. Nah, tapi pelonggaran tersebut jangan diartikan dengan cara abai menggunakan masker, tidak menjaga jarak, atau mungkin langsung ramai-ramai berkumpul dengan rentan waktu yang lama. Cegah gelombang ketiga kasus COVID-19. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Apa saja yang diupayakan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 untuk bisa menekan laju penyebaran atau penularan dari COVID-19 terutama nanti jelang Natal dan juga Tahun Baru? Kami pagi hari ini berbincang dengan Kepala Bidang Relawan Satgas Penanganan COVID-19 dengan Andre Rahadian. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi. Pak Andre, ini kasusnya kembali meningkat nih, tapi di sisi lain pelonggaran juga saat ini sedang diberlakukan. Kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi kenaikan kasus COVID-19 sekarang? Ya, Mbak, dengan penurunan kalau berdasarkan data yang kami terima, dengan penurunan level dan peningkatan aktivitas di hampir semua provinsi, ini memang konsekuensinya akan ada penularan atau tingkat kenaikan positivity rate. Jadi karena kita sudah mencoba melakukan kembali aktivitas sosial dan ekonomi, dan kelihatannya memang seperti contoh di banyak negara ini membuat peningkatan kasus juga meningkat. Oke, peningkatan terjadi karena banyaknya mobilitas ya Pak ya. Di satu sisi juga mungkin pada saat peningkatan mobilitas kita juga sering buka-buka masker dan kumpul-kumpul gitu ya Pak ya? Ya, betul. Kecenderungannya begitu, Mbak. Oke. Nah lalu bagaimana antisipasi dari tim relawan Satgas Penanganan COVID-19 nih untuk mencegah gelombang ketiga jangan sampai terjadi? Yang pasti kita tetap melakukan sosialisasi terkait dengan 3M dan juga kita membantu percepatan vaksinasi, serta kalau dari Satgas secara keseluruhan bersama dengan Satgas daerah ini melakukan 3T secara konsisten. Kita lihat banyak juga beberapa pemerintah provinsi, kota dan kabupaten bahkan mengadakan tes antigen atau PCR di pintu-pintu masuk ke daerahnya. Nah, selain penerapan dari 3T tersebut, ada juga nggak sih Pak ketika misalnya nih vaksinasi ya, kalau kemarin-kemarin kan banyak sekali nih orang yang datang berbondong-bondong untuk mau mendapatkan vaksin gitu. Nah, kalau sekarang sepertinya agak jarang ya dok, Bapak ya ketika menemukan orang-orang yang dengan sukarela mau langsung menemui tempat-tempat sentra vaksinasi. Justru kita melihat kebalikan, Mbak, bahwa kebutuhan bahwa orang yang sudah divaksin pertama ini masih tetap mau untuk mendapatkan vaksin kedua, tapi karena sentra-sentra yang dulu dibuat secara ad hoc ini mereka saya rasa perlu juga diberitahukan di mana tempat vaksin kedua akan dilakukan. Jadi ini yang sedang kita lakukan terus agar kalau untuk vaksin dosis pertama kemarin banyak dilakukan langsung ke kita buat sentra-sentra atau dilakukan masuk ke rumah-rumah, ke perkampungan, ke perumahan. Sekarang ini juga untuk yang dosis kedua ini juga akan dilakukan hal yang sama. Apakah ada gerakan khusus nih Bapak atau penyuluhan khusus terutama mungkin bagi daerah-daerah terpencil begitu ya, daerah-daerah khusus yang belum terjamah dengan vaksinasi COVID-19? Ya, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Kesehatan, karena kita tahu di instruksi Mendagri sendiri jumlah vaksinasi ini menjadi salah satu dasar penentuan level. Jadi seberapa banyak orang yang sudah divaksin itu akan menentukan tingkat atau level dari PPKM tiap-tiap daerah, provinsi, kota, kabupaten. Jadi memang kerjasama semua pihak ini juga diperlukan, serta mengajak organisasi masyarakat untuk bisa sama-sama melakukan vaksinasi ini ke seluruh masyarakat, tambahan dari yang sudah dilakukan oleh bersama TNI Polri.
Oke, Bapak Andre, ini kan sebentar lagi ada Natal, ada Tahun Baru. Biasanya ketika tahun lalu mungkin ditahan ya untuk diredam tidak merayakan, pasti di tahun ini biasanya akan apa ya, dianggap karena sudah level 1 jadi oh ya udahlah saya mau merayakan begitu ya, bertemu dengan kumpul-kumpul keluarga maupun saudara-saudara atau teman-teman. Nah, ada pencegahan khusus kah atau mungkin ada woro-woro nanti dalam waktu dekat karena sudah memasuki mau ke bulan Desember sebagai Kepala Bidang Relawan Satgas Penanganan COVID-19 nih Pak Andre? Iya, saya rasa itu sudah masuk di program kita yang baik di tiap menghadapi kegiatan hari besar atau libur panjang. Walaupun pemerintah sudah menyatakan tidak ada libur bersama di akhir tahun ini, kita melihat bahwa sosialisasi dan mengingatkan untuk penggunaan atau tetap melaksanakan protokol kesehatan ini salah satu hal yang penting. Jadi ini akan terus kita lakukan agar kegiatan berkumpul itu harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Oke, jadi headline-nya adalah garis utamanya kumpul boleh tapi harus prokesnya ketat ya, Pak ya? Betul, prokes dan kalau bisa ada tes sebelumnya gitu ya, ada beberapa event yang kalau misalnya dilakukan cukup besar diharapkan bisa melakukan tes antigen sebelumnya. Tapi biasanya berkaca dari tahun lalu atau berkaca dari Lebaran, pada saat di situ kan setelah Lebaran lonjakannya tinggi. Apa yang mungkin pelajaran bisa diambil Pak Andre supaya tidak terjadi lagi nih kecolongan-kecolongan pada saat nanti libur Natal Tahun Baru? Dua hal, pertama untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat, kedua mempercepat vaksinasi terutama untuk kelompok masyarakat rentan. Jadi dua hal ini akan jadi headline utama atau jadi tugas utama dari Satgas untuk menyampaikan ke banyak pihak terkait tetap menggunakan protokol kesehatan dan juga segera mungkin memvaksin kelompok rentan. Oke, terakhir mungkin Pak Andre, tadi kan utamanya adalah ayo vaksin terutama untuk buat lanjut usia, kemudian juga jaga jarak untuk tetap protokol kesehatannya dijalankan kalau bertemu. Nah tapi nanti mungkin ada juga nggak sidak-sidak dadakan yang dilakukan nih Pak Andre? Saya harapkan begitu Mbak. Jadi karena ini ada di pemerintah daerah, di Satgas daerah, diharapkan ini benar-benar dilakukan pengetatan juga pemantauan dari tempat-tempat yang memungkinkan potensi berkumpul. Oke, satu lagi Pak Andre, balik lagi pada saat nanti setelah Natal dan Tahun Baru usai, seperti sekarang kan ini sudah terlihat pelan-pelan ada kenaikannya, meskipun berarti Natal dan Tahun Baru itu sebenarnya masih panjang ya, berarti itu bukan faktornya. Nah tadi kalau misalnya dikatakan bahwa kembali lagi sudah mulai berkerumun, berkumpul lagi orang-orang, apa sih, gimana caranya kita tetap sehat pada saat berkerumun, tapi kita juga tetap bisa berkumpul gitu. Apa mungkin yang bisa dibagiin Pak Andre, gimana caranya tuh Pak? Mungkin kita ketemunya jangan terlalu lama, mungkin durasinya maksimal 1 jam. Seperti yang disampaikan di awal juga Mbak ya, bahwa menurut epidemiolog, menurut teman-teman dokter, memang ada batasan waktu, disarankan dilakukan di tempat terbuka dan tetap dilakukan dengan berjarak, jadi jaga jarak itu tetap penting, penggunaan masker juga penting, kalau perlu misalnya secara praktek ini kumpul-kumpul yang ada makan-makannya gitu ya, ini dilakukan bergantian. Dan juga seminimal mungkin ada kesempatan orang buka masker. Jadi memang ini tips-tips yang sudah banyak diberikan, ini yang dari kami pihak relawan mengingatkan lagi menghadapi libur panjang atau Nataru ini. Jadi sebenarnya nggak ada hal baru, tapi mengingatkan kembali karena orang kadang sudah lupa dengan banyaknya kegiatan, dengan turunnya level, kita agak abai gitu. Nah ini yang tetap kita sampaikan dan jadi program dari relawan untuk akhir tahun. Terima kasih Kepala Bidang Relawan Satgas Penanganan COVID-19, Andre Rahadian. Sehat selalu Bapak, kapan-kapan kita ngobrol lagi dan berjumpa lagi.